Kita nyanyi lagu apa? Satu Nusa. Ya, satu nusa satu bangsa. Satu nusa empat. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pada hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan. Ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu siapa yang masih ingat dengan materi pada pertemuan minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Feby. Materi pada minggu lalu ialah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, baik, tepuk tangan untuk Feby. Faktor pendorong dan penghambat Mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial apa saja? Saya Bu. Ya, silakan Fiore. Faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan, faktor kependudukan, dan faktor dalam ingin melihat daerah lain. Ya, baik, tepuk tangan untuk dia. Yang pertama faktor struktural, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ingin melihat daerah lain, kemudian faktor kemudahan dalam akses Pendidikan. Ya. Faktor penghambatnya siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Chelsea. Faktor penghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan, diskriminasi, perbedaan jenis kelamin atau gender. Ya, baik, tepuk tangan untuk yang pertama kemiskinan, diskriminasi, yang kedua, yang ketiga adalah Perbedaan jenis kelamin atau gender. Nah, baik. Materi kita pada hari ini masih ada kaitannya dengan materi pada minggu lalu. Ya. Yakni materi kita hari ini adalah saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan yang pertama mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, menganalisis dampak mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, membuat laporan statistik tentang dampak mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang terakhir, kita menyajikan laporan statistik tentang dampak mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Ya. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kita mengamati video, kemudian kita menyelesaikan masalah dalam LKPD. Sebentar Ibu akan bagikan LKPD-nya dan kita duduk dalam kelompok. Jadi kita perhatikan dulu videonya, kita amati bersama-sama. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seorang pria kelahiran Tanjung Beringin, Sumatera Utara, Robinson Sinurat, sukses meraih pendidikan S2 di salah satu universitas ternama di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Lahir dari orang tua yang bekerja sebagai petani, Robinson tidak patah semangat dan terus ingin meraih cita-citanya. Patut diacungi jempol. Cerita yang viralnya kan katanya bahwa Robin ini anak petani. Yes. It's like literally anak petani. Literally anak petani. Jadi ayah ibu kerjanya bertani. Bertani benar. Benar bertani. Benar bertani. Nah, gimana caranya kamu anak ayah ibu bertani bisa sekolahin kamu sampai ke luar negeri? Ya, saya apply beasiswa dari pemerintah Indonesia Oke. dan mendapatkan full scholarship.
untuk untuk melanjutkan S2 di Columbia University Amerika Serikat. Jurusan apa? Social work. Social work. Oke. Nah, berarti wow, menarik banget ya. Jadi banyak nggak orang Indonesia di sana? Kalau di fakultas aku sendiri, I'm the only one from Indonesia. Tapi kalau di sekolah School of International Affairs itu ada beberapa anak Indonesia, dan di engineering ada beberapa Indonesia, dan di bisnisnya juga ada beberapa. Jadi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Tapi gini, lo pernah kepikiran nggak sih? Maksudnya lo lahir dari seorang petani ya, dari petani. Tanpa mengecilkan kata-kata petani sendiri ya, karena mereka pahlawan juga. Tapi kan kalau kita bicara secara ekonomi dan sebagainya, nggak kepikiran untuk bisa endingnya S2 di Amerika kan pasti kan? Benar. At all. Itu possible lah ya. Ya. Almost impossible. Tadinya mikirnya almost impossible. Iya, dari mana gitu. Begitu udah kejadian kenyataan gimana rasanya? Waktu ini terima hasil ya, maksudnya email sama cek online itu kalau lolos beasiswa pemerintah ini, aku shake gitu loh, gemetar ya, dan aku langsung telepon dan nangis dan langsung telepon mama sama papa. Ya, koma sama bapak ya kalau ya. Jadi langsung telepon dan mama juga nangis pada waktu itu, dan dia lagi di kebun orang sih, lagi di metik cabai gitu, terus dia juga nangis dan ya tersungkur gitu ya. Terus bilang, akhirnya ya nak, sudah lama dipersiapkan gitu, dan akhirnya tercapai. Tapi orang tua mendukung. Sangat mendukung masalah pendidikan. Ya, karena kan ada orang tua yang kalau misalnya kerjanya udah petani, pengennya anaknya juga melanjutkan jadi petani. Ada yang seperti itu. Ya, tapi aku bangga sih sama orang tuaku karena mereka nggak mau kalau aku seperti mereka lagi. Ya, harus Ya. upgrade nasib anak kita. Yes, harus. Jadi katanya jangan lagi kayak kami nanti. Jadi kamu harus sekolah setinggi-tingginya. Bahkan waktu sekolah SD, SMP, SMA aja orang tua sudah minjem gitu loh uangnya, asal kami bisa sekolah. Memang pendidikan di keluarga diutamakan. Diutamakan. Kami ini berarti berapa banyak? Aku anak kelima dari 7 bersaudara. 7-7-nya sekolah? Wow. Tapi aku mungkin rezekinya berbeda, jadi hanya aku yang S2. Hanya ada yang S2. Dan ini juga S2. Tapi kan artinya kakak-kakak kamu juga udah S1 dan sebagainya. Yang lulus S1 hanya kakak nomor 1. Kakak nomor 1. Iya. Jadi dulu itu kakak aku tuh semua rata-rata sekolahnya di swasta. Aku sendiri yang dari SD, SMP, SMA, kuliah itu di negeri. Karena tiba di waktu di jatah aku mungkin habis sudah segala-galanya untuk kakak aku. Ya, tapi malah bawa berkah ya. Ya. Jadinya malah bawa berkah. Wow. Tapi yang menarik, kamu kenapa sampai daftar untuk S2 ke luar negeri? Kenapa kepikiran? Kalau menurut aku pribadi yang paling penting itu adalah pola pikir ya. Mindset. Jadi aku percaya kalau aku itu nggak hanya berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama orang Indonesia, tapi aku bisa memiliki pengalaman yang lebih lagi ketika berinteraksi dengan teman-teman dari mancanegara, nggak hanya dari Amerika tapi Eropa dan negara lain gitu. Apalagi kalau kuliah di salah satu kampus terbaik yang pasti studentsnya itu dari berbagai negara gitu, dan pasti pola pikir akan berubah. Aku percaya di situ. Tapi adaptasinya gimana? Nah, untuk di semester pertama itu memang sangat berat karena basically bahasa Inggris aku juga aku baru belajar banget sebelum mendaftarkan beasiswa dan sebelum mendaftar ke Columbia University. Jadi pertama itu di bahasa, kendala di bahasa, tapi yaitu karena aku memiliki mimpi yang besar dan aku memiliki komitmen, aku bisa survive gitu. Jadi awalnya itu memang di bahasa, kemudian ya culture dan jurusan juga, karena S1-nya fisika, S2-nya social work. It's far away. Tapi I survive. Ya. Survive. Yep. Survive. Oke. Dan saya dengar katanya dulu pendidikan aja susah, sekolah susah sampai pinjam uang teman. Ya, jadi S1 aku hampir gak. Jadi orang tua bilang kalau aku hanya bisa kuliah kalau masuk perguruan tinggi negeri. Jadi aku daftar SNMPTN dan aku lolos di jurusan fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Tapi pada waktu itu aku gak punya uang. Mereka bilang, ya udah coba lagi tahun depan ya nak. Kamu merantau aja dulu sambil mempersiapkan lagi untuk tes tahun depannya. Terus aku bilang,
semuanya. Ayo, langsung aja. Jadi lu tinggal sama penjaga kosan, sekamar berdua sama penjaga kosan. Ada biskuit. Kayaknya ada di kamar tadi. Coba ceritain, ada kenangan apa dengan biskuit-biskuit ini? Ya, jadi di semester pertama seperti yang aku bilang, aku tuh kan aku nggak punya uang sama sekali, orang tua nggak, hanya uang yang berdasarkan dari kamar tadi kan. Jadi aku sudah memutuskan untuk kuliah dan aku harus bertanggung jawab, aku harus menyelesaikannya. Jadi aku nggak punya waktu, hanya makan sekali sehari. Untuk mensiasati ketika aku lapar tengah malam, aku beli biskuit satu bungkus gede, dan aku hanya makan beberapa biji saja. Kalau lapar tengah malam aku terbangun dan sambil menangis aku bilang, ya Tuhan, ini namanya perjuangan gitu. Tapi aku percaya pasti akan ada jalannya. Jadi satu toples itu bisa aku nggak habisin langsung, tapi untuk beberapa hari, bahkan seminggu itu satu toples. Jadi setelah itu aku tidur lagi gitu. Jadi aku cuma makan sekali sehari di sore hari. Makanya di kampus yang kita hanya bayar menurut lauk yang kita makan. Jadi biskuit itu kalau aku melihatnya benar-benar masa aku kuliah S1 yang benar-benar berjuang buat nahan lapar ya. buat nahan lapar dan untuk bisa ya mencapai cita-cita aku gitu. Aku harus sarjana. Itu nggak sempat stres pengen pulang aja? Enggak, aku nggak pernah. Aku udah diajarkan sama orang tua aku untuk mandiri sejak kecil. Jadi orang tua tinggal di kampung, sedangkan kami sekolahnya di kota Medan. Mereka di kampung. Jadi udah jauh dari orang tua sejak kecil, sejak SD. Ya, jadi biskuit itu mengingatkan aku akan perjuangan aku waktu Perjuangan kamu waktu kuliah. kuliah S1. Nahan lapar ya, nahan lapar oleh biskuit. Dan memang berat badan turun banget. Orang tua tahu nggak kamu makan malam? Dan aku nggak pernah cerita tentang kesedihan ataupun kesusahanku kepada orang tua. Karena Kenapa? kalau aku ceritakan pasti mereka akan beban dan lebih sedih. Untuk apa? Tahu juga kalau aku cerita mereka juga punya uang. Ya, jadi aku Tambah masalah. nambah masalah. Aku nggak mau menambah masalah. Jadi aku kan pengennya membuat orang bahagia. Bahkan orang-orang teman-teman sekampus aja nggak tahu kalau aku punya uang. Mereka nggak tahu kalau aku makan sekali sehari. Terus kalau teman-teman ajak jalan gitu gimana? Oh ayo, tapi maksudnya kalau jalan sekitar situ aja, karena dulu kampus aku tuh di desa Indralaya ya, jadi kayak ada sejam 2 jam dari kota Palembang. Oh, oke. Jadi kalau mereka ajak ke kota, aku bilang oh aku nggak bisa. Gitu. Tapi kalau di sekitar kampus ayo aja gitu. Tapi kalau sosialisasi tetap, jadi yes, kita harus jujur sama diri sendiri kan. Ngapain jangan Betul. Ini menarik sekali karena di orang tuanya juga ada di studio, ada di Ya, baik. Setelah kita amati video tadi, bagaimana tanggapan kalian terhadap video yang sudah kita amati tadi? Saya Bu. Ya, Indri, silakan. Robinson Sinurat adalah seorang anak petani dari Medan yang berhasil meraih S2 di Amerika Serikat. Ya, Robinson Sinurat ini merupakan anak seorang petani dari Medan yang meraih pendidikan S2-nya di Amerika Serikat. Itu menurut Indri, yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Kendala ekonomi keluarga tidak membuat Robinson Sinurat meraih mimpinya bisa lulus S2 di Amerika Serikat. Ya, kendala ekonomi keluarga tidak membuat Robinson Sinurat ini patah semangat. Ya, menurut Sarini. Ya, yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Baby. Berkat kerja keras, rajin belajar, dan tidak mengenal lelah sehingga bisa menjadi sukses. Ya, berkat kerja keras, tidak mengenal lelah, sehingga Robinson Sinurat ini bisa menjadi sukses. Ya. Siapa lagi? Masih ada? Ya? Saya Bu. Ya, Ceci. Menjadi contoh bagi kita
Ya, menjadi contoh bagi kita. Pendidikan tinggi ini tidak hanya diraih oleh orang kaya saja, orang miskin juga bisa. Ya, seperti Robinson Sinura tadi. Tepuk tangan dulu untuk saya. Yang lain? Saya Bu, Ya, Violen silakan. tidak pernah mengeluh walaupun hidupnya susah. Ya, tidak mengeluh walaupun hidup susah. Ya. Ada lagi? Saya Bu, Ya. punya komitmen, selalu berjuang dan berusaha serta tidak sombong. Ya, punya komitmen, berusaha dan berjuang dan tidak sombong. Sesuai? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya dan kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKPD yang menyangkut dengan saluran apa yang digunakan oleh Robinson Sinura tadi sehingga dia bisa mendapat gelar S2 di Amerika Serikat. Kemudian dampak apa saja? Ya, dampak yang terjadi apa saja? Ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya kemudian dengan handout. Kalau misalnya materi yang tidak ada di dalam buku pelajaran bisa kita baca di dalam handout yang Ibu sudah bagikan nanti. Ya. Silakan duduk dalam kelompok. Ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti melaporkan hasil diskusi nomor 1. Kemudian kelompok 2 untuk nomor 2. Kelompok 3 untuk nomor 3. Baik, silakan kerja. Silakan membaca buku halaman 94 sampai dengan halaman 98. Ya, yang berkaitan dengan materi saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Ya. Silakan buka buku pelajaran halaman 94 sampai dengan 98. Halaman 94 sampai 98. Saya sedang mendapatkan saja yang membuat sosial seorang
Ada yang sudah? Ya? Sudah? Baik. Kalau sudah, ya. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya dan kelompok lain tugasnya untuk menanggapi. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada kelompok 1. Ya. Yang kelompok lain juga boleh menjawab, bukan hanya kelompok 1. Misalnya kalau kelompok 1 tidak bisa menjawab, ya, kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menjawab. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti atau belum mengerti, silakan bertanya. Ya. Baik, Ibu persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Media atau saluran apa yang digunakan toko dalam video? Saluran pendidikan. Ya. Media atau saluran apa yang digunakan tokoh dalam video tadi untuk mencapai kesuksesan? Menurut kelompok 1 adalah media? Kelompok 1 adalah media? Saluran pendidikan. Media atau saluran pendidikan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Media yang digunakan tokoh dalam video tadi, ya, yaitu media pendidikan. Ya. Melalui pendidikan dia bisa mencapai gelar S2-nya. Ya. Berikut, apakah dampaknya terhadap status sosial orang tersebut? Ya, dampak terhadap status sosialnya. Dampaknya adalah anak seorang petani miskin bisa meraih gelar S2 di Amerika Serikat. Ya, Robinson Silva tadi adalah anak petani, ya, seorang petani yang meraih gelar S2-nya di Amerika Serikat. Itu menurut kelompok 1. Ya, siapa yang mau menanggapi? Kalian, ya, silakan Chelsea. Kita dapat mengerti bahasa Inggris. Ya, itu dampaknya, ya. Oh, bisa berbahasa Inggris, ya. Melalui pendidikan, karena kita belajar, kita bisa berbahasa Inggris. Ya. Kalau misalnya kita tidak sekolah, berarti kita tidak mengerti apa-apa tentang bahasa Inggris. Ya. Kalau kita sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti Robinson Silva tadi, ya, sehingga kita bisa berbahasa Inggris. Ya. Yang lain? Ya, Inggris. Mendapatkan pinjaman yang lebih layak. Ya. Yang kedua, meningkatkan ekonomi keluarga. Ya. Bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kemudian kalau sudah mendapat pekerjaan yang lebih layak, berarti bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, tepuk tangan dulu. Tidak ada lagi? Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Ya. Selain saluran pendidikan, saluran apa sajakah yang digunakan untuk merubah status sosial seseorang? Ya, selain saluran pendidikan, saluran apa lagi yang digunakan untuk merubah status sosial seseorang? Ya, kelompok 2 silakan. Selain saluran pendidikan, saluran yang digunakan untuk merubah status sosial seseorang yaitu yang pertama, organisasi politik, yang kedua,
organisasi ekonomi. Yang ketiga, organisasi profesi atau keahlian. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, baik. Selain saluran pendidikan yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi, ya, masih ada saluran-saluran yang lain, yaitu saluran selain saluran pendidikan tadi, masih ada saluran yang lain yang digunakan untuk merubah status sosial seseorang. Misalnya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, ada saluran organisasi politik, ada saluran organisasi ekonomi, organisasi profesi atau keahlian. Ya. Kelompok lain ada yang mau tambahkan? Ya, silakan Indri. Saluran yang digunakan selain organisasi politik, ekonomi, dan profesi adalah angkatan bersejarah. Angkatan bersenjata. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Baik. Selain saluran yang disebutkan oleh kelompok 1 dan 2, ada organisasi pendidikan, kemudian organisasi politik, organisasi ekonomi, profesi, kemudian ditambahkan oleh kelompok 3 masih ada satu, yaitu Organisasi bersenjata. angkatan bersenjata. Ya, baik. Bagaimana? Kelompok yang lain sudah? Sudah. Ya. Untuk saluran-saluran mobilitas sosialnya? Ya. Untuk kelompok 2, untuk saluran-saluran mobilitas sosial. Ya. Silahkan. Saluran-saluran mobilitas sosial: 1. Pendidikan, 2. Organisasi politik, 3. Organisasi ekonomi, 4. Organisasi profesi. Ya, baik. Ya, ada organisasi pendidikan, politik, ekonomi, kemudian dengan angkatan bersenjata. Ya, baik. Kalau sudah, sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 3 untuk melakukan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Dampak apa sajakah yang muncul jika terjadinya perubahan status sosial dalam masyarakat? Dampak positif: 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif: terjadinya konflik dan gangguan psikologi. Ya, baik. Menurut kelompok 3, ya, dampak yang terjadi ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya tadi, yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatif tadi, terjadinya konflik, kemudian dengan gangguan psikologi. Ya. Baik, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik. Ya, ada yang mau menanggapi? Ya? Ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Apa Ya sih? Ya. Apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Ya. Tadi sudah dijelaskan, tadi ada faktor pendorong ya. Ya. Adanya integrasi sosial. Nah, sekarang dari kelompok 1 mereka ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Ya. Ya, kelompok 3 silakan. Integrasi sosial adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Ya, penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Ya, kalau kita masih bingung, Ibu ambil contoh. Ya,
Misalnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan kebudayaan orang lain misalnya. Kalau misalnya kita di sini, orang-orang di sini, kalau misalnya waktu orang meninggal, setelah upacara penguburan itu tidak diizinkan untuk menyapu halaman, betul tidak? Tidak boleh apa lagi? Ya tenun, ya betul. Ya, itu menurut tradisi kita. Kemudian orang yang di dalam rumah tidak boleh mandi, ya betul, betul Pak? Ya betul. Ya, kalau misalnya kita ke lingkungan yang lain atau daerah lain, mungkin tidak sama dengan kebiasaan kita di sini. Kalau orang di sana mungkin bisa mandi, kemudian bisa sapu, ya, bisa tenun dan sebagainya. Ya, karena kayak mayoritas kita di sini kan ibu-ibu itu biasanya tenun, ya. Jadi pada saat orang meninggal itu dilarang atau tidak diizinkan untuk tenun, ya. Boleh tenun, tapi kita harus keluar dari lingkungan sekitar, lingkungan di mana tempat orang meninggal. Jadi kita boleh keluar, itu boleh, baru boleh bisa tenun. Bisa mengerti? Bisa. Ayo, tepuk tangan dulu untuk ya. Baik. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Sersi. berikanlah salah satu contoh terjadinya konflik. Ya, berikan salah satu contoh terjadinya konflik. Ya. Kelompok 3 bisa menjawab? Ya? Bisa. Ya, silakan. Salah satu contoh terjadinya konflik adalah perjuangan karyawan bawahan dipersaingi dari karyawan lain, bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya digeser. Ya. Menurut kelompok kita tadi, misalnya apa namanya? Perjuangan seorang karyawan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, misalnya bisa bersaing mungkin dengan atasannya, ya bisa terjadi konflik. Nah sekarang kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, lingkungan kita di sini, apa yang terjadi? Ya, kelompok-kelompok mungkin bisa, ya, kebiasaan yang sering terjadi di lingkungan kita, ya, konflik yang terjadi antara siapa? Kebiasaan yang sering terjadi itu menurut apa biasanya? Ya? Ya, menurut apa? Tanah warisan. Ya, tanah warisan. Ya, betul. Itu yang paling sering terjadi. Bisa terjadi antara kakak dan adik, bisa juga terjadi antara keluarga. Ya. Orang-orang yang termasuk dalam keluarga. Contohnya kita pernah terjadi tidak di sini? Benar. Ada yang menjadi korban. Pernah toh? Pernah. Ya, pernah. Itu tentang perebutan tanah antara orang Lolo-Ale dan orang Lolo-Ebe. Sehingga ada korban pada saat itu. Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, masih ada lagi?
angkatan bersenjata, Ya, angkatan bersenjata, betul. lembaga keagamaan, Ya, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, pendidikan, organisasi politik, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi ekonomi, dan organisasi keahlian. dan organisasi Keahlian. Baik, tepuk tangan dulu untuk Feby ya. Apa lagi? Selain saluran apa lagi? Dampak mobilitas sosial. Ya, dampak mobilitas sosial apa saja, Fioren? Dampak positifnya mendorong seorang untuk maju, mempercepat perubahan sosial, diraihnya suatu tingkat kesejahteraan sosial. Dampak negatif menimbulkan kecemasan dan ketegangan, munculnya keretakan dalam hubungan primer, menimbulkan konflik antar kelas, antar kelompok sosial, antar generasi, berkurangnya solidaritas kelompok. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ada dampak mobilitas sosial, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya tadi yang pertama mendorong seseorang untuk maju. Kemudian yang kedua mempercepat percepatan sosial. Yang ketiga diraihnya suatu tingkat kesejahteraan sosial. Kemudian dampak negatifnya itu terjadinya konflik, kemudian dengan gangguan psikologis. Ya, orang-orang yang biasanya mengalami perubahan status sosial dari yang tinggi ke tingkat yang rendah, atau misalnya dikeluarkan dari pekerjaannya karena mungkin kurang jujur, ya, itu bisa menimbulkan gangguan psikologis atau kecemasan. Ya, ada yang juga sampai stres yang berlebihan sehingga bisa bunuh diri, ya. Atau bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, misalnya bisa hipertensi, ya. Betul tidak? Betul. Jadi kalau misalnya kita ingin berhasil, atau misalnya kalau sudah ada di posisi yang di atas, berarti yang sudah punya status sosial di atas atau social climbing, itu dia harus berusaha mempertahankan, ya, harus bersikap jujur, kemudian dengan tidak sombong, ya, tetap berusaha dan bekerja keras, ya. Kalau misalnya yang masih di tingkat bawah, ya, dia harus berusaha belajar, ya, jujur dan juga bekerja keras supaya bisa menjadi orang sukses. Ya. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Kemudian bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Ya, menurut kalian, ya, pelajaran kita hari ini, ya, menarik tidak? Menarik. Baik, mengapa menarik? Ya, ya, bisa mempelajari materi hari ini atau bisa nonton video tadi. Jadi nonton video tadi kita bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa yang meraih pendidikan tinggi tadi tidak hanya orang kaya seperti yang dijawab oleh kelompok 2 tadi, ya, bisa orang miskin juga bisa, asalkan kita, ya, belajar dengan giat, berusaha, ya, tidak boleh putus asa, ya, punya komitmen, ya, seperti video yang sudah kita nonton tadi, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Nah, baik, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan menyelesaikan soal yang akan kita bagikan yang berkaitan dengan materi hari ini. Ya, silakan. Ya, langsung tulis nama dan kelas.
Sudah selesai? Belum. Ya, yang sudah boleh kumpul. Sudah semua? Sudah. Baik. Untuk materi minggu depan itu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi Ibu sangat mengharapkan yang pinjam buku dari sekolah, silakan sampai di rumah, silakan membacanya supaya pertemuan minggu berikutnya kita sudah bisa mengetahui materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Baik, sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya buka, silakan. Ibu dan teman-temanku sekalian, mari kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.